Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Dokter Sapi, kembali lagi berjumpa dengan Dokter Sapi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan semua urusan kita, dan doa terkhusus untuk peternak semua yang ada di Indonesia yang baru berjuang menghadapi PMK ataupun LSD. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan, diringankan bebannya, kemudian diangkat semua beban-beban penderitaan peternak negeri ini. Nah, sahabat semuanya, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan sahabat semuanya, monggo selipkan doa untuk para peternak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi peternak negeri, senantiasa memberikan keringanan, meringankan beban yang sedang dihadapi sekarang. Itu yang paling penting, sahabat semuanya. Nah, sahabat, hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan breeding, breeding sapi Brahman Cross. Nah, kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan breeding Brahman Cross Kolonjono Farm yang ada di Lampung Selatan. Nah, seperti apa aktivitasnya dan segala macamnya. Kita bersyukur dalam kondisi seperti ini masih ada kerjasama, entah itu melalui CSR dan segala macamnya dari perusahaan-perusahaan peternakan ke peternak rakyat, sahabat semuanya. Salah satunya yang ada di Kolonjono Farm ini merupakan bentuk kerjasama dari sebuah perusahaan besar pengemukan sapi Brahman Cross. Ini dikerjasamakan dengan Kolonjono Farm yang ada di Lampung Selatan. Nah, bentuknya bahwa setiap kali impor sapi Brahman Cross, ya bisa bull atau steer ataupun heifer dan cow. Nah, yang heifer dan cow ini yang betina, biasanya pengalaman saya ketika memang impornya 1000 ekor, hampir sekitar 5% itu bawa bunting dari sana, sahabat semuanya. Nah, seperti itu, hampir 5%. Karena beberapa kali kesempatan saya mengevaluasi itu, ternyata memang hampir sekitar 5% itu bunting dari Australia, walaupun indukannya adalah indukan final stock untuk dipotong. Nah, 5% dari 1000 ekor ini adalah 50 ekor contohnya. Jika perusahaan ini melakukan importasi sapi 1000 ekor betina, 50 ekornya bunting. Nah, sahabat semuanya, yang bunting-bunting ini kemudian dititipkan atau dikerjasamakan dengan Kolonjono Farm, yaitu punyanya Pak Pardi, yang dulu di video setahun yang lalu saya kupas tentang Kolonjono Farm ini. Nah, sapi-sapi yang bunting ini dititipkan ke Pak di Kolonjono Farm, kemudian dengan syarat minimal kebuntingan itu 5 bulan, seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan perusahaan? Dia membantu pakan selama dia bunting sampai dia melahirkan, dibantu pakannya, pakan konsentrat dalam hal ini. Nah, kemudian Pak di Kolonjono Farm sendiri, dia menyediakan rumputnya dari farm sendiri, dari kebun sendiri, kemudian tenaga kerja sendiri. Nah, selama proses dia bunting 5 bulan sampai melahirkan, itu dibantu pakannya tadi. Kemudian apa yang didapatkan dari Kolonjono Farm, yaitu ketika dia melahirkan, ketika induk melahirkan ini, nanti bagi hasilnya adalah dipedet. Nah, maka hasil yang utama dinikmati oleh Kolonjono Farm adalah ketika memang panen pedetnya tinggi. Nah, informasi beliau tidak ada kematian pedet di sana, kecil banget. Nah, seperti itu. Nah, maka itu menjadi keuntungan tersendiri bagi keberlangsungan dari Kolonjono Farm. Saat ini memiliki sekitar 3 atau 4 anak kandang yang mana mengurus itu semuanya. Dan perusahaan ini juga membantu fasilitas seperti gangway, kemudian kandangnya, seperti untuk loading area, untuk menaikkan sapi, selain sapinya dan pakannya. Jadi kerjasama yang cukup baik. Sementara mungkin kalau sapi-sapi bunting ini dipelihara di peternakan tersebut, barangkali fokusnya berbeda. Nah, ketika memang dikerjasamakan, di CSR-kan ke Kolonjono Farm,
maka menjadi nilai peningkatan nilai populasi sapi yang cukup bagus apa semuanya. Nah, jadi seperti itu. Aktivitas dari Kolonjono Farm sendiri kesehariannya adalah mempersiapkan sapi bunting ini, karena yang dikirim ke Kolonjono Farm adalah sapi bunting semuanya. Jadi aktivitas Kolonjono Farm ini tinggal merawat sapi, memberi makan sapi, menjaga kesehatan sapi hingga melahirkan, kemudian hingga sapi, seperti itu sahabatnya semuanya, hingga sapi kemudian nanti dibagi hasilkan. Nah, maka tadi syarat mendapatkan keuntungan di Kolonjono Farm sendiri adalah sapi-sapi atau pedet-pedet yang nanti dibagi hasilkan jumlahnya dalam jumlah banyak. Semakin tinggi angka keberhasilan panen pedetnya, maka semakin tinggi hasil yang didapatkan Kolonjono Farm. Seperti itu sahabat semuanya. Nah, dan juga syarat kedua adalah Kolonjono Farm ini memiliki kos yang murah, karena memang dari tenaga kerjanya, kemudian dari rumputnya ini dari kebun sendiri. Kalau kita lihat kebun rumputnya ini Kolonjono, namanya Kolonjono Farm, itu rumput Kolonjononya tingginya sampai 2 meter seperti itu. Di hamparan beberapa hektar punya Pak Pardi ini luar biasa bagus. Kemudian dicoper, digiling, kemudian diberikan ke sapi. Nah, memang syarat utama di breeding itu hanya sebenarnya kebutuhan rumput tercukupi. Syukur-syukur ditambah dengan konsentrat sebagai penguat. Nah, kelebihan juga dari program ini, jadi selain pemberian bantuan pakan, suplai pakan sebelum melahirkan, setelah melahirkan juga diberikan bantuan pakan, bahkan lebih banyak, mungkin sekitar 3 kilo dan segala macamnya per ekor per hari, diberikan bantuan sama perusahaannya. Sehingga pertama, induk-induk mendapatkan suplai pakan yang cukup, susunya banyak, pedetnya menjadi cepat berkembang. Nah, seperti itu. Bahkan di umur pedet yang mungkin sebulan atau mungkin 2 bulan sudah mulai berlatih makan konsentrat di situ sahabat semuanya. Nah, itu. Maka sahabat semuanya, jadi bentuk kerjasamanya adalah pertama bagi hasil dari pedet yang dihasilkan. Bagi hasil dari pedet yang dihasilkan, nanti jantan dan betina. Pak Pardi sendiri mendapatkan 40% dari hasilnya, seperti itu. Jadi berat badannya nanti ditimbang, kemudian nanti dikalikan harga yang disetujui. Nah, contoh kalau betina atau pedet betina di harga mungkin berapa, 50.000, kemudian kalau yang jantan barangkali 70 atau 75.000, seperti itu. Di berat sekitar 150 kilo itu nanti akan dihargai, akan dibagi hasilkan. Maka Pak Pardi akan mendapatkan keuntungan tadi 40% untuk beliau. Nah, sahabat semuanya, seperti itu yang harus kita tiru. Beberapa perusahaan besar harus punya kepedulian seperti itu. Di sisi lain juga Pak Pardi punya tanggung jawab, punya skill yang memang benar-benar amanah, dalam bahasanya amanah, sahabat semuanya. Dengan amanah tersebut dijaga dengan baik, maka hasil yang didapatkan maksimal untuk Pak Pardi sendiri, dan hal yang menguntungkan juga untuk perusahaan tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana induknya? Induknya kalau sudah anaknya sudah lepas sapi, maka induknya segera dikembalikan ke perusahaannya. Jadi Pak Pardi mendapatkan bagi hasilnya dari pedet yang didapatkan. Nah, minimal berat badan yang dikembalikan ke perusahaan yaitu ya mungkin sekitar 80% atau minimal sama dengan berat badan ketika dikirimkan ke farm dalam kondisi bunting. Ini kerjasama yang sangat menguntungkan sahabat semuanya. Nah, seperti itu. Memang syaratnya di Pak Pardi sendiri tadi syaratnya adalah bagaimana menekan kos operasionalnya, dari pakannya, dari operasional hariannya, kemudian kalau dari bagaimana meningkatkan jumlah pedet yang dipanen setinggi mungkin, sebanyak mungkin. Kalau di perusahaan sendiri bagaimana menyediakan betina-betina yang memang benar-benar bunting, kemudian suplai pakan, kemudian nanti dibagi hasilnya. Tentu perusahaan ini juga mendampingi Kolonjono Farm dalam hal kesehatan, didampingi semuanya, teknik-tekniknya, dari teknik pemeliharaan, dari restrain, dari kesehatan hewannya, didampingi terus. Seperti itu, sehingga keduanya memiliki hubungan yang saling menguntungkan.
Nah, sahabat semuanya, seperti itu. Nah, video-videonya sudah saya tampilkan, jadi monggo untuk bisa melihat, untuk bisa meniru, untuk bisa saling bekerja sama dengan baik. Peternakan Indonesia akan berjaya kembali ketika memang kita punya kepedulian. Jika yang perusahaan-perusahaan besar punya kepedulian, jika yang punya keterampilan, yang punya skill, ini juga punya kepedulian kepada peternak. Begitu juga sebaliknya, peternak yang kita berikan empati, yang berikan kerjasama, itu juga harus memiliki prinsip-prinsip seperti prinsip yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya, sidik, jujur, amanah, kemudian fatonah, tablik, dan segala macamnya itu. Jadi kejujuran, kemudian amanah ketika diberikan tugas segala macam, diberikan kerjasama, itu amanah. Kemudian jujur, amanah, cerdas, gitu, seperti itu. Nah, sahabat semuanya, monggo yang memang belum puas dengan video ini bisa komunikasi dengan Pak Pardi yang ada di Kolonjono Farm. Ya. Mudah-mudahan ini dapat menghibur peternak semuanya, menjadi wacana-wacana ketika mengembangkan peternakan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Peternak negeri menjadi peternak yang kuat, yang mandiri, dan peternak akan sebagai jalan hidup masyarakat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.